sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya.
Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang.
Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari
atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunar
Sumarko hingga Tata Cassandra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Din Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Din Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo.
Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya,
Menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers.
Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku.
Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan. Acara diskusi tersebut kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on fokus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Den Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Den Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo.
Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya,
Menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers.
Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku.
Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Din Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Din Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo.
Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya,
Menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers.
Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku.
Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan. Acara diskusi tersebut kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut
Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya.
Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang.
Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti on focus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari
atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama
pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Din Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Din Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Den Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Den Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo.
Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya,
Menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers.
Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku.
Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan. Acara diskusi tersebut kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Tio Konibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Din Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Din Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Din Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Din Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo.
Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya,
Menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers.
Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku.
Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Dim Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Dim Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni-Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni-Billy.
Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Cassandra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Cassandra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Din Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Din Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo. Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin.
Dan Setara Institut mendesak pemerintah khususnya aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Den Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh OTK tersebut. Tata menjelaskan acara tersebut dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh maupun aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Sejak pagi, sekelompok massa sudah berorasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel mengkritik para narasumber yang diundang. Ketika acara baru akan dimulai, massa anarkis memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik ruangan. Tata menyatakan polisi terlihat dia membiarkan massa pengacau dan acara yang semula berbentuk diskusi kemudian diubah dalam format konferensi pers. Sementara itu, kronologi dari versi pihak kepolisian, Kapolsek Mampang Perapatan, Kompol Edi Purwanto mengatakan pihaknya menerima perintah untuk mengamankan aksi unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air yang berlokasi di depan Hotel Grand Kemang kemarin pagi ketika polisi sedang fokus melakukan pengamanan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Pihaknya tiba-tiba menerima informasi ada sejumlah OTK masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, mereka langsung menuju bagian belakang hotel untuk mengamankan bagian tersebut. Dan Edi mengklaim polisi tidak mengetahui apabila OTK tersebut melakukan pengerusakan terhadap acara diskusi FTA. Pasalnya, menurut Edi, polisi tidak tahu jika di dalam hotel tersebut sedang ada acara diskusi lantaran tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, dan Edi menyatakan orang-orang yang melakukan pengerusakan acara diskusi tersebut berbeda dengan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Kemudian Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal memastikan ada 10 orang pelaku yang sudah diidentifikasi dan diketahui nama-namanya. Ade Rahmat menyatakan bakal segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku untuk proses hukum selanjutnya. Kemudian Den Syamsuddin, salah satu pembicara dalam forum diskusi tersebut, mengecam keras tindakan brutal dan menyebut aksi tersebut sebagai cermin dari pelanggaran demokrasi yang terus terjadi. Den Syamsuddin berharap jika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahannya akan memperbaiki dan mengoreksi praktik-praktik yang merusak demokrasi selama era Presiden Joko Widodo.
Lalu melalui unggahan di akun X-nya, Said Didu mempertanyakan sikap polisi yang terlihat akrab dengan sekelompok orang yang tiba-tiba membubarkan paksa acara diskusi tersebut. Said berkomentar bahwa usai melakukan perbuatan anarkis itu, para pelaku diperlakukan secara baik oleh pihak kepolisian, dan Said Didu melanjutkan, polisi sebenarnya tidak sulit untuk memburu pelaku karena wajah mereka terekam jelas dari video yang telah beredar di media sosial. Kemudian Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan menyatakan Setara Institut mengecam keras terjadinya pembubaran diskusi secara paksa di Hotel Grand Kemang Sabtu kemarin. Tindakan pembubaran diskusi tersebut dianggap sebuah teror terhadap kebebasan berekspresi dan ancaman atas ruang sipil yang semakin menyempit. Kemudian Setara Institut juga mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian atas aksi premanisme dalam pembubaran diskusi kemarin. Dan Setara Institut mendesak pemerintah, khususnya aparat kepolisian, untuk mengusut tuntas sejumlah aksi premanisme dan mempertanggungjawabkan kepada publik penanganan aksi premanisme tersebut. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, agenda forum diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air atau FTA di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 kemarin pagi dibubarkan sejumlah orang tak dikenal atau OTK. Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga pakar hukum tata negara Refli Harun, kemudian ada Abraham Samad, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, hingga Tata Kesantra. Polisi kini telah berhasil mengidentifikasi dan mengantongi 10 nama pelaku. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Itnal menyatakan akan segera menangkap para pelaku. Berdasarkan video yang beredar, para pelaku terlihat kompak menggunakan masker saat memasuki ruangan. Mereka merangsek masuk ke dalam ruangan acara diskusi tersebut, kemudian berteriak-teriak serta mencopot spanduk dan merusak peralatan seperti OnFocus. Ketua FTA Tata Kesantra yang ikut menjadi pembicara mengungkap detik-detik pengerusakan oleh